Rusia klaim nyaris 2.000 tentara Ukraina menyerahkan diri di Mariupol. Jumlah tentara Ukraina yang menyerahkan diri kepada Rusia dilaporkan kembali bertambah. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengklaim nyaris 2.000 tentara Ukraina yang bersembunyi di dalam pabrik baja Azovstal Mariupol telah menyerahkan diri kepada pasukan Moskow. Seperti dilansir Reuters dan AFP, Jumat 20 Mei, Shoigu dalam pernyataan terbaru seperti dikutip kantor berita Rusia, TASS News Agency, menyebut sudah sekitar 1.908 tentara Ukraina yang menyerahkan diri di Mariupol yang dikuasai pasukan Rusia. Klaim Shoigu itu belum bisa diverifikasi secara independen oleh Reuters. Namun diketahui bahwa ratusan tentara Ukraina yang selama beberapa minggu terakhir bersembunyi di dalam bunker dan terowongan yang ada di bawah pabrik baja Azovstal yang dikepung pasukan Moskow dalam invasinya. Pihak Rusia dan Ukraina memberikan perkiraan yang berbeda soal jumlah tentara yang bersembunyi di dalam pabrik tersebut. Pada hari Kamis 19 Mei waktu setempat, Moskow menyebut 1.730 petempur Ukraina telah meletakkan senjatanya di komplek pabrik baja Azovstal. Para petempur Ukraina yang menyerahkan diri kepada Rusia dilaporkan telah dibawa ke area yang dikuasai Moskow. Diketahui bahwa pabrik baja Azovstal mewakili benteng perlawanan terakhir Ukraina di kota pelabuhan Mariupol. Otoritas Ukraina menyatakan upaya terus dilakukan untuk mengevakuasi para tempur yang masih bertahan di dalam pabrik. Otoritas Ukraina mengharapkan adanya pertukaran tahanan untuk para petempurnya itu dengan tahanan perang Rusia yang ditangkap oleh pasukan Kiev. Teror militer Belarus dari utara, fokus pasukan Ukraina pecah. Intelijen Kementerian Pertahanan Inggris merilis data yang menyebut bahwa angkatan bersenjata Belarus telah menyiagakan pasukan khusus di sepanjang lebih dari 1.000 km perbatasan Ukraina. Dalam pernyataan resmi yang dikutip FIFA Militer dari akun Twitter resmi Intelijen Kementerian Pertahanan Inggris, militer Belarus tidak hanya mengerahkan pasukannya, sejumlah alat utama sistem persenjataan mulai dari artileri hingga rudal juga ikut disiagakan. Belarus telah mengumumkan pengerahan pasukan operasi khusus di sepanjang perbatasan Ukraina serta unit pertahanan udara, artileri dan rudal, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris. Walaupun tidak terlihat langsung dalam perang, pasukan militer Belarus dilakini intelijen Kementerian Pertahanan Inggris mendapat peran untuk mengalihkan perhatian. Penyiagaan pasukan Belarus di perbatasan akan membuat pandangan militer Ukraina terbagi, bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Belarus di utara, tapi juga harus menjalani pertempuran dengan militer Rusia di wilayah timur, khususnya Donbas. Kehadiran pasukan Belarus di dekat perbatasan kemungkinan akan memusatkan pasukan Ukraina sehingga mereka tidak bisa dikerahkan untuk operasi Donbas, lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris. Sejak menggelar invasi dengan tajuk Operasi Militer Khusus pada 24 Februari 2022, Rusia menggunakan Belarus sebagai garis awal pergerakan pasukannya. Tidak hanya itu, sejumlah serangan militer Rusia juga dilancarkan ke banyak titik Ukraina dari wilayah Belarus. Meskipun spekulasi masih awal, hingga saat ini pasukan Belarus belum terlihat langsung dalam konflik. Namun wilayah Belarus digunakan sebagai pos pergerakan awal Rusia di Kiev dan Chernihiv. Kementerian Pertahanan Inggris melanjutkan, Rusia juga telah meluncurkan serangan udara dan serangan rudal dari Belarus, tutup Kementerian Pertahanan Inggris.
Kementerian Pertahanan Inggris juga percaya bahwa apa yang dilakukan Belarus adalah langkah aman dalam mendukung invasi Rusia. Tidak terlibat langsung dalam konfrontasi bersenjata di Ukraina berarti terhindar dari risiko sanksi Barat. Akan tetapi di sisi lain, pengalihan perhatian militer Ukraina memiliki peran penting bagi gerak maju pasukan Rusia di wilayah Donbas dan wilayah timur. Ini tampang dua penjahat perang Ukraina yang paling diburu pasukan Rusia. Dua orang perwira militer Ukraina anggota Detasmen Operasi Khusus Azov atau yang dikenal dengan Resimen Azov jadi buronan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Kedua prajurit Ukraina itu tidak lain adalah Konstantin Nebizev dan Sergei Felisko. Dalam laporan FIFA militer yang dikutip dari kantor berita Rusia TASS, Kementerian Dalam Negeri Rusia merilis daftar buronan perang pada Kamis 19 Mei 2022. Dari sejumlah orang, nama Nebizev dan Felisko termasuk dalam daftar tersebut. Keduanya diketahui adalah warga Kharkiv. Nebizev lahir pada tahun 1996, sementara Felisko lahir pada 1994. Komite Investigasi Rusia melaporkan bahwa Nebizev dan Felisko yang memimpin pasukan Resimen Azov terlibat dalam upaya pembunuhan 8 prajurit Rusia yang menjadi tahanan perang di wilayah Kharkiv. Nebizev dan Felisko terbukti melakukan penyiksaan terhadap 8 prajurit Rusia yang menjadi tahanan perang, termasuk dengan menggunakan senjata api. Penyelidikan memiliki bukti bahwa Komandan Batalion Nasionalis Azov SO Felisko dan KF Nebizev bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kelangsungan hidup setidaknya 8 tawanan perang, ujar Kepala Komite Investigasi Rusia Alexander Bastrikin. Termasuk dengan cara menimbulkan banyak luka tubuh, termasuk dengan penggunaan senjata api di wilayah Kharkiv. Kedua tersangka sudah didakwa secara in absentia atau mengadili dan menghukum tanpa dihadiri oleh terdakwa berdasarkan pasal 317 Kode Kriminal Rusia. Saat ini pasukan Rusia sedang melacak dan memburu keberadaan Nebizev dan Felisko.